Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syed Lubis, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 4, mata kuliah Mahkamah Konstitusi, dosen pengampu Haji Erwin Hamonangan Pane. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Haji Erwin Hamonangan Pane untuk menganalisis dan memahami putusan perkara Mahkamah Konstitusi PHPU Presiden. Yang pertama, identitas permohonan. Pemohon 1. Nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Alamat Jalan Lebak Bulus 2 dalam nomor 42 RT 006 /RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2. Nama Dr. Haji Ahmad Muhaimin Iskandar. Alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 /RW 002 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mohon Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Terkait 1. Nama Haji Prabowo Subianto. Alamat Kampung Gombong RT 003 RW 009 Desa Ata Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka. Alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331 Tirto Yoso RT 004 RW 013 Desa Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa faktanya tidak semua proses penyelenggaraan pemilu di dunia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas pemilu serta berprinsip penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, C. Legal standing, kedudukan hukum pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang keempat, D. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor urut 2 dalam kurung perkara nomor 1 PHPU Pres /Romawi 2024 menimbang bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara dalam kurung Polri atau TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran dalam kurung perkara nomor 2 PHPU Pres Romawi 2024 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya kesalahan prosedur pemilu berkaitan dengan siaran pers Bawaslu berkenaan dengan memilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU video bukti P114
siaran pers Bawaslu terhadap dalil pemohon aku. Termohon menyampaikan bahwa dalil aku tidak jelas locusnya sehingga dalil ini menjadi kabur karena tidak jelas berada di mana TPS yang dimaksud. Yang kelima, diktum. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian. Menyatakan batal keputusan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota. Memerintahkan kepada Badan Petugas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan keterlibatan proses pemungutan suara. Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara. Yang keenam, komentar. Menurut saya, putusan MK adalah putusan yang kurang abdol. Sebab putusan yang diberikan oleh hakim berbeda pendapat. Tapi bagaimanapun putusannya memang harus diterima. Karena hakim adalah yang memutus dan mereka juga pasti sudah menyelidiki perkara ini dengan semaksimal mungkin meski ada rasa kecewa dari paslon 01 dan 03 karena putusan atau permohonan mereka ditolak. Tapi bagaimanapun putusannya, mungkin inilah yang terbaik bagi kita semua dan tentunya untuk bangsa negara Indonesia ini.